Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Uh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Teman-teman semua, di sini saya mau berbagi pengalaman tentang proses monetisasi. Jadi kemarin tanggal 28 Oktober 2020 saya mengajukan monetisasi dan ditolak oleh YouTube. Kenapa alasannya ditolak? Saya akan berbagi pengalaman di sini. Tetap stay di channel ini. Oke teman-teman, seperti yang saya bahas di awal tadi bahwa saya akan berbagi pengalaman tentang proses monetisasi channel YouTube saya. Jadi kemarin tepatnya tanggal 28 Oktober 2019 channel YouTube saya akhirnya memenuhi kewajiban untuk bisa dimonetisasi oleh YouTube sendiri, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan alhamdulillah di tanggal 28 kemarin channel saya memenuhi persyaratan tersebut, dan tepat jam 10 pagi saya mengajukan proses monetisasi ke YouTube sendiri teman-teman. Jadi saya mengajukan proses di YouTube. Sebelum saya mengajukan proses di YouTube, saya seleksi dulu video saya satu persatu, apakah masih terdapat pelanggaran di situ atau masih terdapat klaim copyright-nya atau enggak. Saya bersihkan dulu semuanya sampai benar-benar clear, tidak ada satupun pelanggaran di dalamnya. Nah, setelah saya yakin bahwa channel saya tidak ada lagi pelanggaran videonya, konten-konten saya semua sudah bersih dari klaim copyright, akhirnya saya coba mengajukan proses monetisasi tepat jam 10 pagi. Oke, setelah melakukan step by step proses monetisasi tersebut, akhirnya masuk ke step ketiga, yaitu peninjauan channel. Jadi setelah peninjauan channel tuh YouTube memberitahu kita bahwa proses itu bisa memakan waktu yang agak lama, apalagi terkait dengan COVID seperti sekarang ini. Saya pikir proses itu akan memakan waktu 2-3 hari, karena kebetulan teman saya baru saja mengajukan monetisasi dan 2 hari dia sudah ada kabar dari YouTube dan channel dia di ACC untuk bekerjasama dengan Google AdSense teman-teman. Nah, tepat jam 8 malam, kurang dari 1-24 jam, saya mendapatkan pemberitahuan email dari YouTube bahwa channel saya ditolak untuk dimonetisasi. Jadi di situ sempat pasti rasa down, terus sempat juga rasa malas lagi nih gitu untuk coba jadi YouTuber. Tapi setelah dipikir, udah nanggung juga ya gitu loh. Tapi setelah saya pelajari apa sih alasan channel saya ditolak oleh YouTube. Jadi di YouTube sendiri tidak memberikan kejelasan bahwa video si A, video B, video C, atau video mana kita yang dianggap bermasalah oleh YouTube. Tapi di situ cuma dikasih kejelasan bahwa dari tim YouTube sendiri menemukan beberapa video saya adalah video re-upload atau konten berulang teman-teman. Jadi di sini saya pengen berbagi supaya teman-teman semua tidak mengalami hal yang sama. Jadi ceritanya di channel saya itu memang ada beberapa konten yang memang bukan original punya saya teman-teman. Jadi ada beberapa konten yang memang saya re-upload, tapi itu sebenarnya tidak ada masalah, nggak ada masalah sama sekali. Jadi tidak ada klaim copyright di situ, tidak ada konten ID di situ gitu loh. Ada beberapa video yang memang saya dapatkan dari platform media sosial, kurang lebih 3 atau sampai 4 video teman-teman. Nah, ada lagi 2 video di situ, ada video Creative Commons yang sebenarnya memang diperbolehkan oleh YouTube sendiri untuk kita re-upload gitu loh. Tapi nanti setelah channel kita demonetisasi, video tersebut akan penghasilannya akan diberikan kepada si pemilik hak ciptanya teman-teman. Nah, tapi ada tapinya. Berbagai pengalaman teman-teman terdahulu, teman-teman lain yang sudah menggunakan konten juga yang Creative Commons tersebut, itu proses monetisasinya akan sangat lama teman-teman, bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai 5 bulan. Itu belum ada kabar dari YouTube sendiri. Nah, untuk menghindari itu, saya coba untuk bereskan, saya hilangkan klaim copyright-nya di situ, di 2 video tersebut saya hilangkan di situ. Jadi dengan cara beberapa pengaturan di YouTube sendiri itu ada, nanti kita bisa pilih apakah akan kita hapus videonya atau kita hapus bagian-bagian yang memang diklaim oleh konten ID-nya, atau kita hilangkan suaranya.
Kebetulan di sini saya coba hilangkan suaranya, dan itu membutuhkan waktu proses 2 hari teman-teman. Jadi sebelum pengajuan saya bereskan dulu semua video tersebut. Cuman saya juga nggak ngerti apakah 2 video ini yang membuat channel saya ditolak oleh YouTube, atau ada beberapa video yang memang itu re-upload. Jadi saya mendapatkan beberapa video mungkin di sini dari Facebook atau dari Twitter yang kira-kira saya pikir video itu cukup baik ya, cukup bagus untuk dijadikan konten. Saya coba upload ke channel saya untuk menambah viewers dan jam tayangnya tentunya. Tapi ternyata di endingnya itu justru bermasalah. Jadi di sini pun saya juga kurang jelas apakah video Creative Commons lagu TikTok dan lagu India yang dipermasalahkan oleh YouTube, ataukah beberapa video saya yang memang re-upload tapi memang tidak ada klaim sama sekali. Beda dengan yang 2 video itu, memang dari awal saya upload memang udah ada klaim konten ID tapi tidak mempengaruhi channel saya, keterangannya seperti itu teman-teman. Nah, setelah mendapat pemberitahuan seperti dari YouTube, jadi mau nggak mau saya harus seleksi video-video mana saja nih kira-kira yang memang bermasalah gitu. Jadi untuk jangan sampai nanti setelah 30 hari waktu yang diberikan oleh YouTube untuk mengajukan kembali ini gagal lagi gitu. Jadi akhirnya apa? Semua video yang menurut saya memang bukan original content saya hapus teman-teman. Saya hapus, saya delete, dengan resiko tentunya jam tayangnya akan hilang dari video tersebut. Dan yang bikin down itu karena beberapa video tersebut memang luar biasa viewersnya teman-teman. Justru mendongkrak jam tayang saya sehingga bisa 4.000 itu kurang lebih dalam waktu 2 bulan itu bisa tercapai. Salah satunya dari beberapa video tersebut yang mendongkrak jam tayang saya dan viewer saya tentunya teman-teman. Nah jadi dengan berat mau nggak mau saya hapus. Saya harus memulai lagi mungkin dari awal. Saya rapikan semua konten-konten saya teman-teman. Jadi di sini saya cuma pengen berbagi pengalaman buat teman-teman. Sebisa mungkin jangan pernah untuk re-upload video teman-teman. Karena oke, kita dapatkan mungkin beberapa konten yang bagus yang menarik dari YouTube, dari platform media sosial, mungkin dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram. Ada video yang menurut kita benar-benar menarik di situ, kita pengen upload ke channel kita. Mungkin secara viewers, secara jam tayang itu sangat membantu. Tapi untuk menuju proses monetisasi ini yang sulit. Ini yang perlu kita pikirkan lagi, bahwa konten-konten seperti ini mungkin salah satunya yang menggagalkan channel kita untuk dimonetisasi. Jadi saran saya mungkin coba belajar dari pengalaman yang saya alami. Mari kita bikin konten-konten yang original. Jadi kemarin saya mendapatkan email dari YouTube, teman-teman mungkin bisa baca seperti ini emailnya. Nah kurang lebih di YouTube itu memberitahu bahwa channel saya ini tidak bisa dimonetisasi karena ada beberapa pelanggaran menurut mereka. Pelanggaran itu bukan berarti saya mendapat teguran, bukan, tapi ada pelanggaran bahwa beberapa konten saya itu adalah re-upload atau video yang di-upload berulang-ulang. Nah, jadi kita sendiri harus mereka-reka kira-kira mana nih video yang di-upload berulang-ulang. Jadi memang dari situ pun YouTube memberitahu bahwa untuk kita konten-konten yang kita buat, misalnya kita menggunakan konten aplikasi ketiga, contoh mungkin teman-teman pengen buat tutorial tentang cara editing video menggunakan KineMaster, atau cara editing video menggunakan Filmora, atau juga teman-teman pengen membuat tutorial dengan menggunakan software di komputer sendiri, itu teman-teman harus menambahkan suara teman-teman menjelaskan bahwa video itu seperti ini. Jadi tidak bisa real video yang kita rekam terus kita upload tanpa ada penjelasan di situ. Itu pun akan mengalami kegagalan di saat monetisasi teman-teman. Sama seperti gamers juga sama. Mungkin teman-teman pada tahu kalau seperti gamers besar di Indonesia maupun di luar, mereka selalu menampilkan wajah mereka di depan video mereka. Nah jadi kalau teman-teman memiliki konten game, terus teman-teman yang rekam pakai layar belakang tanpa ada penambahan background suara teman-teman sendiri menjelaskan video teman-teman seperti apa, itu bisa dipastikan nanti saat teman-teman mengajukan proses monetisasi akan ditolak oleh YouTube teman-teman. Nah jadi pengalaman saya
teman-teman tadi bisa lihat tadi email yang sudah diberikan oleh YouTube kepada saya, dan teman-teman bisa lihat di sini juga ada. Ini begitu klik monetisasi akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, jadi saya dikasih waktu 30 hari untuk membereskan channel saya. Di situ setelah 30 hari saya bisa mengajukan kembali. Jadi di sini poinnya saya pengen berbagi kepada teman-teman semua bahwa jangan pernah mengupload konten yang memang bukan konten kita. Misalnya teman-teman punya 20 video, terus ada 3 video yang itu teman-teman re-upload. Teman-teman mungkin merasa aman karena di bagian dashboard teman-teman sendiri itu tidak ada klaim konten ID-nya. Teman-teman merasa, oh ya aman dong ini gitu kan. Seperti hal yang sama saya lakukan kemarin teman-teman. Jadi di situ saya merasa oh aman dong ini video, berarti ini video belum ada di YouTube gitu loh. Karena begitu saya upload ke YouTube sendiri tidak ada klaim. Biasanya kalau konten yang kita upload, re-upload, itu dia akan langsung ada klaim. Contoh video TikTok, lagu TikTok yang saya upload kemarin dan video India yang saya upload kemarin di channel saya yang sekarang sudah saya hapus. Itu begitu selesai penguploadan itu dari YouTube langsung ada pemberitahuan teman-teman. Ada pemberitahuan bahwa ini ada klaim konten ID, tetapi tidak bisa untuk dimonetisasi. Bisa dimonetisasi di beberapa negara bagian, dan tetapi channel ini bukan teguran dan tidak mempengaruhi channel Anda. Jadi sebenarnya bukan di kita re-upload atau terutama dari video Creative Commons itu bukan hal yang dilarang sih oleh YouTube sebenarnya, karena di YouTube ini memang diperbolehkan kita mengupload video berulang, seperti yang kenapa di YouTube ada tool yang namanya Creative Commons. Jadi Creative Commons tersebut video-video yang memang bisa kita upload kembali. Nah, tapi karena minimnya pengetahuan saya, jadi video tersebut harusnya sebelum saya upload itu saya tambahkan. Mungkin saya tambahkan beberapa video, saya gabungkan, atau mungkin saya tambahkan sedikit background suara saya di situ, penjelasan di situ, sehingga itu bisa lolos nanti di monetisasi. Cuman sekali lagi saya tidak menganjurkan untuk itu, untuk teman-teman seperti itu. Lebih baik kita upload konten kita yang original punya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya berbagi pengalaman bahwa gagalnya monetisasi itu bukan karena klaim konten ID saja, bukan karena kita ada pelanggaran konten saja, tapi juga ada video re-upload yang kita sendiri sebenarnya tidak sadar kalau video itu sebenarnya yang akan menggagalkan proses monetisasi kita. Kenapa kita nggak sadar? Karena ya seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa begitu kita upload video tersebut, mungkin video-video yang kita dapat kiriman dari WA teman, atau kita dapat kiriman dari share group, atau kita dapat dari platform media sosial lainnya, dan kita ngerasa konten itu bagus dan bisa mengangkat viewers dan jam tayang kita, dan kita paksakan untuk upload di YouTube, secara teguran itu nggak ada, atau secara klaim konten ID juga nggak ada. Tapi hati-hati teman-teman, kadang-kadang ini yang terjadi pada saya, itu yang terjadi adalah pelanggaran re-uploadnya. Jadi pelanggaran itu tuh banyak sekali, bukan cuman klaim konten ID, bukan cuman klaim copyright-nya, bukan juga cuman kita ada background suara yang bermasalah, tapi juga salah satunya yang jarang sekali juga orang pahami, bahwa re-upload pun itu satu pelanggaran YouTube. Nah, jadi jangan pernah mengupload video yang memang bukan original punya teman-teman. Jadi di sini maksud saya, teman-teman, seperti yang saya katakan di awal, teman-teman mendapatkan video yang memang bukan original, tapi teman-teman paksakan untuk diupload di YouTube karena merasa video itu bagus. Bisa jadi suatu saat setelah teman-teman mengajukan proses monetisasinya, itu juga akan mengalami hal yang saya alami sekarang, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja penjelasan saya kenapa proses monetisasi gagal atau ditolak oleh YouTube. Salah satunya ya seperti yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Tetap semangat, YouTuber pemula seperti saya, tetap semangat. Kita yakin kita pasti bisa. Jangan lupa bantu saya untuk mengembangkan channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Jika mungkin ada pertanyaan teman-teman seputar proses monetisasi atau apapun itu, silakan komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.